Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hari ini adalah permulaan kita kembali membaca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah atau memulai pengajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan niat baik kita ini sampai akhir hayat kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما. Kurang kenceng nggak? Kurang ke atas nggak? دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. Bait ini, syair yang kita baca barusan, menganjurkan kepada kita untuk cinta betul, cinta mati, cinta habis untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan dengarkan omongan-omongan orang yang mau merusak cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan da'mad da'athun nasara fi nabiyhim, kamu tinggalkan apa yang diakui oleh orang-orang Nasara kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dia cinta, dia sayang, dibilang anak Tuhan. Kita enggak. Kita cinta Nabi, sayang Nabi, hormati Nabi, letakkan di atas kepala kita dan di atas siapapun kecuali Allah. Tapi tetap kita katakan beliau adalah hamba Allah dan pesuruh Allah, bukan anak Allah. Ya. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tetap kita anggap Rasulullah sebagai hamba Allah, tetap kita cinta, kita agungkan, kita muliakan, mempunyai batas bahwa beliau bukan anak Allah atau Allah, tapi hamba Allah yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhamin. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma
inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Waktu kita berhenti sementara, kita membaca fiqih. Maka sekarang ada yang kedua, khasaisul ummah al-Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ma'ana Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa huwa sayyidul walid al-allamah muhaddits al-haramain al-habib Muhammad bin Alwi al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa arda fi kitabih khasaisul ummah al-Muhammadiyah ila an qala fadlu bina'il masajidi wal masyi ilaiha wal julusi fiha. Di dalam agama kita, agama Islam, ada tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang agung, yang wajib kita muliakan. Mana hadirin yang kita duduk sekarang? Masjid. Ya, masjid bisa dikatakan tempat sujud, bisa juga dikatakan tempat sholat. Dua-duanya bagus, tempat sujud ataupun tempat sholat. Nah hadirin, ketika tempat mulia ini bukan hanya saja untuk sholat, bukan hanya saja untuk thalabul ilmi, bukan hanya saja untuk keperluan agama, ya, tetapi pembangunannya pun kita harus perhatikan. Kenapa? Karena membangun Baitullah ini sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau Allah berikan kepada kita kelebihan harta, jangan segan untuk kita keluarkan, bahkan kalau perlu kita semua yang nanggung untuk membuat sebuah masjid, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu termasuk daripada amal jariah. Nah sekarang yang akan dibicarakan kepada kita adalah keutamaan membangun masjid dan jalan menuju ke masjid untuk beribadah, serta duduk di masjid dalam rangka juga beribadah. Bang John tanya, emangnya Bib ada orang yang duduk di masjid bukan untuk ibadah? Ada. Mau istirahat, dia lagi jalan hujan, dia lagi jalan hujan. Sebelah kanan rumah bukan orang Islam, satu lagi rumah tertutup, yang terbuka masjid, masuk ke masjid, duduk saja. Ini namanya istirahat. Tapi ingat, innamal amalu binniyah. Kalau dia pinter, langsung niat iktikaf, masuk ke tempat wudu sembahyang 2 rakaat, dapat ganjaran dia di samping istirahat. Oh, jadi harus pandai-pandai niat kita nih, ya. Baik. Qala wa min syarafil ummah al-Muhammadiyah, daripada keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang dulu nggak diceritain siapa yang bisa bangun rumah ibadahnya, memperbaiki rumah ibadah, nggak ada ceritanya. Yang ada ceritanya kita umat Nabi Muhammad, ya. Daripada keutamaan umat Nabi Muhammad adalah ikhtisasuha bil masajid, punya kelebihan, ya, punya nilai tambah dengan tempat ibadah mereka, yaitu masjid. Sementara umat-umat yang lalu tidak, ya. Baik. Wa qad jaa fi fadli bina'iha wa fadli sa'yi ilaiha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsiratun. Banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan orang yang membangun masjid dan orang yang sering pergi ke masjid. Bahkan nanti kita akan mendengar bahwa kalau ente mau tahu ini orang baik,
Kalau Anda mau tahu ini orang ahli surga, dia selalu bolak-balik ke masjid untuk beribadah di dalamnya. Bolak-balik ke masjid untuk ibadah, bukan bolak-balik ke masjid buat kencing. Lain. Ya, dia buat bolak-balik ke masjid untuk beribadah. Baik. Ada kan orang yang begitu? Tuh, itu tanda-tanda orang baik tuh. Tanda-tanda orang surga insyaallah ya, mudah-mudahan kita jadikan dari mereka. Jadi hadis banyak nih menceritakan tentang bagaimana utamanya masjid ini dan membangun masjid. Ya? Baik. Gala faminha ma yadullu ala fadli bina'il masjid wa annahu madmunun lahu baitin mithlahu fil jannah. Yang pertama, hadis ini atau hadis-hadis ini menunjukkan bagi orang yang membangun masjid seluruhnya, wah itu paling hebat sudah. Enggak bisa seluruhnya, Bib. Saya bisa pintunya aja, bagus. Saya nggak bisa pintunya, Bib. Kuncinya, bagus. Saya cuman bisa batu batanya, bagus. Saya nggak bisa apa-apa, tenaga saya, bagus. Termasuk orang yang membangun masjid. Jangan mundur, kita harus punya saham dong. Jangan ngalah, harus punya saham. Kan terbuka. Yang punya duit dengan duitnya. Yang jago gambar dengan gambarnya. Yang tulisannya bagus, dia tulis alfaz. Ya, hiasi. Yang nggak bisa tenaganya. Nggak bisa juga dia nyumbang makanan buat orang yang kerja di masjid. Emang nggak dihitung? Dihitung, Fit. Yang suka rapi-rapihin, kamar mandi dibersihin, dapurnya dibersihkan, ngelap masjid, ngebersihin masjid, itu Anda kira nggak ada artinya? Wah, besar sekali artinya, saudara-saudara. Dari saking Rasulullah memperhatikannya orang yang sering berbuat baik ke masjid. Satu kali ada perempuan, kalau tidak salah, meninggal ini perempuan, kerjaannya ngebersihin masjid. Ditanya sama Nabi, mana itu orang-orang? Oh, udah meninggal. Kenapa kata Nabi, saya tidak dikasih tahu? Nabi tidak senang tuh. Jadi menunjukkan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia. Ya, bersihin aja nih, ada kotoran kita ambil buang, itu tinggi nilainya di sisi Allah. Sebab ini bukan sembarangan, ini rumahnya Allah. Nisbahnya kepada Allah. Walaupun kita yang bikin, tapi semua yang ada di sini untuk Allah. Anda datang ke sini kenapa? Ngaji. Kenapa ngaji? Karena iman kepada Allah. Ingin rahmat daripada Allah, ingin surganya Allah, mau sembahyang, sunnah, fardu dan seterusnya. Nah, baik. Dan orang-orang yang membangun masjid ini dijamin dengan rumah istana yang indah seperti yang dia bangun di dunia. Tapi pasti lebih bagus di surga. Orang di surga tempat kastopnya aja lebih bagus dari dunia dan seisinya, gimana rumahnya? Ya? Baik. Fa'an Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Sayyidina Uthman, beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dengar? Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah. Lihat, ada guide-nya. Barang siapa membangun masjid dengan tujuan mencari ridha Allah, bukan karena politik, bukan karena partai, bukan karena pangkat, bukan karena ente Raden, ente Habib, bukan, karena Allah, ingin ridha Allah SWT. Saya bangun masjid ini karena buat ibadah kepada Allah. Apa faedahnya? Banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga seperti itu pula. Ya, dibangunkan oleh Allah SWT. Apa itu gedung? Apa itu istana? Kita tidak bisa menyamakan pemberian Allah dengan pemberian manusia. Pasti akan lebih bagus. Tapi dengan catatan, karena Allah. Ini udah isyarat dari Nabi. Akhir zaman banyak yang mau bangun masjid, tapi ada maksud. Jangan karena ada maksud. Oh, saya nggak enak kalau nggak ikut bantu nih. Ya, nggak percuma, nggak enak sama Pak Ajis, nggak enak sama Pak John, nggak enak sama Ustadz Maulana Kamal, nggak ada artinya. Kita kalau mau nggak enak itu kepada siapa? Kepada Allah. Jadi karena Allah, bas.
Ya. Itu satu. Yang kedua, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Sayyidina Umar, tadi dari Sayyidina Utsman, sekarang dari Sayyidina Umar, man bana masjidan yuzkaru fihi ismullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid, didirikan di situ tanda-tanda kebesaran Allah, syiarnya Allah, zikir kepada Allah, yuzkaru fi ismullah. Mungkin kita nanya, kok Bib, kan masjid biasanya orang sholat, kok di sini disebut di situ namanya Allah? Ini luas artinya. Sholat masuk, i'tikaf masuk, perbuatan-perbuatan baik yang ditentukan dilakukan di masjid semuanya masuk. Ya, banallahu lahu mithlahu fil jannah, Allah akan berikan lagi nanti di surga seperti itu. Ini juga ada isyarat. Ada orang yang menggunakan masjid bukan sesuai dengan fungsinya. Jangan. Masjidnya dibikin bukan untuk ibadah, cuman untuk makan-makan, untuk perkawinan, untuk leha-leha ngobrol, sholat nggak ada, pengajian tidak ada, jangan. Tapi di situ ada didengar nama Allah. Nah, kalau dengar nama Allah, yang sholat ada nama Allah, yang iktikaf ada nama Allah, yang ngaji ada nama Allah, ya kan? Majelis seperti ini ada nama Allah, ada burdah nama Allah, ada maulid ada nama Allah, manakiban ada nama Allah. Alhasil, jangan masjid itu menjadi hanya sekedar gedung tapi nggak ada artinya. Di sebagian daerah ada yang begitu, masjidnya udah nggak ada yang datang. Banyakan pasar yang datang, masjidnya nggak banyak yang datang. Yang datang udah pewot-pewot, udah tinggal nunggu waktu. Ya, kadang-kadang offset langsung datang habis. Ya, jangan. Ini alhamdulillah nih masjid dia, alhamdulillah ya, makmur. Mudah-mudahan Allah makmurkan terus ila yaumil qiyamah. Lah itu kan kita sendiri, iman kita yang membawa ini semua. Ya, nah, ini barokah. Ya, naam. Baik. Jadi jangan sampai masjid itu digunakan bukan untuk kegunaannya itu sendiri, ya, fungsinya. Pokoknya untuk ibadah. Qala wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hari ini tentang bangunan masjid nih semuanya. Wa man bana lillahi masjidan kamafhasi qatatin aw asghar. Ini enggak mungkin mubalaghah ini. Barang siapa membangun masjid seperti sarang burung gereja, sarang burung pipit, kecil kan? Itu ibarat, nggak mungkin kan, pasti. Ya nih ada masalahnya. Aw asghar, atau lebih kecil lagi. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Saudara, di dunia saja, kita di Jakarta ada orang nggak punya rumah, ada orang ngontrak, ada orang kos-kosan, ada orang punya rumah. Yang paling enaknya mana? Punya rumah. Apalagi di sorga, saudara. Sudah masuk sorganya enak, udah ada sedia lagi rumah kita. Kayak pulang dari mana, udah ada rumah kita. Nggak pakai bayar, nggak pakai nyari, nggak ribut mata tangga, sudah disediakan. Kaplingnya sudah ada. Kita cari kapling nih. Waktu di dunia yang mampu, bikin kapling di sorga. Bukan di Kebayoran, bukan di Pulau Mas, Kapuk, bukan. Kapling ente bangun di sini. Ini kapling yang paling membahagiakan kita nanti di akhirat. Kapling apa? Bangun masjid di dunia, kapling kita sudah ada di sana. Pasti itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ikar janji. Jadi kalau ada rezeki, jangan mundur. Ya, Habib saya nggak bisa nih, nggak perlu, ya sebisanya kita. Sekalipun satu batu bata, kita ikut. Jangan polos. Ya, baik. Di ini buktinya. Seperti sarang burung lebih kecil, akan Allah berikan ganjarannya tetap.
Jadi maksudnya ini hadis, sekecil apapun bantuan Anda untuk bangun masjid, itu pasti ada nanti di sisi Allah. Mungkin semua dibangunkan, walaupun ente cuma nyumbang batu bata, diterima oleh Allah, dibikinkan. Kan rumah modelnya macam-macam. Yang memang modalnya gede, istana. Ya, yang sedengan dikit, gedung. Sedengan lagi dikit, rumah apa yang tembok semua namanya? Yang kayak sekarang disebutnya apa? Bukan, yang tembok semua nih model sekarang. Apa tuh ada istilahnya? Minimalis. Turun lagi, petakan. Lah kan Allah kuasa. Ini kan orang niru Allah, bukan Allah niru kita. Jadi nggak ada yang rugi. Ya jangan dikira hanya dengan satu batu bata saja, oh saya nggak dapat apa-apa nih, cuma batu. Jangan besarkan. Karena Allah bukan manusia. Allah Tuhan kita, Rabbul Izzah, Akramal Akramin, Ajwadul Ajwadin. Ya. Baik. Gala kama fahasi qatah, al-qatah ta'irun ma'ruf. Qatah ya seperti burung kecil, burung pipit mungkin barangkali ya. Jadi hanya sebesar sarang burung. Maksudnya sekalipun bantuan Anda tidak banyak kayak itu, tetap Allah akan beri ganjaran yang besar nanti di sisinya. Jangan mundur dari pembangunan masjid. Terserah Anda pilih yang mana, tenaga, pikiran, uang dan bangunan, uang, bangunan dan makan, atau Anda jamin ambil semuanya. Ganjarannya sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya yang begitu, sedikit. Kenapa? Setannya banyak. Mendingan bangun rumah, mendingan bangun kontrakan daripada bangun masjid. Nggak dapat duit nanti bangun masjid, ya kan? Kontrakan ketahuan begitu jadi ada yang kontrak, tiap bulan kita dapat duit di dunia. Kalau bisa itu duit kita gunakan dengan baik, selamat kita. Kalau enggak, tapi kalau masjid udah pasti namanya masjid. Yang hebat dua-duanya, bangun masjid juga, bangun kontrakan juga, nggak apa-apa, biar kaya orang Islam. Ya. Jangan dibikin sepele saja. Jangan jadi anak bawang, anak gajah, anak singa. Iya, ente yang punya negeri. Ya, ini negeri orang Melayu nih. Jangan kalah sama bangsa lain. Iya kan? Orang Jawa, orang Sunda, orang Madura kan orang Melayu nih, orang Nusantara nih. Itu orangnya. Jangan kalah sama bangsa lain. Harus lebih hebat dari bangsa Arab, dari bangsa Cina, dari bangsa Belanda, dari bangsa siapapun. Karena kita adanya di sini. Nenek moyang kita di sini. Oh, nenek moyang itu dari sana, itu nggak ada urusan, kita nggak perlu nama nenek moyang. Penting sekarang yang jelasnya nih. Ini itu omongan-omongan yang dicari-cari itu. Oh, itu nenek moyang saya nih menghilangkan identitas ente sebagai orang Indonesia. Jangan. Ya. Harus bangga jadi orang Indonesia, alhamdulillah. Dari Sabang sampai Merauke, daerahnya bagus, indah, akhlaknya baik, terkenal. Harus kita bangga dan harus kita jaga. Kalau nggak dijaga, hilang. Kalau nggak dijaga, hilang. Ya, baik. Kembali kepada yang sedang kita baca, bahwa sedikit apapun itu ganjarannya di sisi Allah. Ketika kita membangun masjid dengan ikhlas, besar ganjarannya. Wa fi riwayatin manallahu lahu baitan awsa'a minhu. Di riwayat lain diterangkan sekalipun Anda bangun seperti sarang burung, Allah akan bangun lebih besar dari itu. Enggak mungkin Allah bikin seperti sarang burung, enggak mungkin. Ya? Wa fi riwayat afdhala minhu, lebih afdal dari itu. Jadi kalau mungkin kita bangun di sini pakai tembok, Allah bangunkan kita di sana pakai berlian. Mungkin aja. Orang sungainya aja susu dan madu. Kalau di sini kan sungainya comberan, ya kan? Lain. Baik. Wa fi riwayah man bana baitan yu'badullahu fihi min malin halal. Nah, ini yang penting saudara, ya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Di sini Rasulullah SAW seolah-olah mengingatkan, bangun masjid, ganjarannya besar, ikhlas karena Allah, dan Anda harus tahu uang yang digunakannya harus dari uang yang baik.
dapat judi, bangun musala nggak ada artinya. Dapat judi, pergi haji nggak ada artinya. Urusannya dengan Allah, tapi kita disuruh cari yang halal, dari yang bersih. Katanya orang yang beribadah dengan barang yang haram seperti nyuci najis dengan darah, bersih mah? Najis, ini najis nih, saya cuci pakai apa? Pakai air kencing, najis apa tambah najis? Nggak jadi suci, tambah najis. Itu contohnya. Jadi kita usahakan cari dari hasil yang bersih, ya, dari uang yang halal. Ini hadisnya, barang siapa membangun masjid ikhlas karena Allah SWT, ya. Barang siapa membangun baitan, ya, masjid, di sini dijadikan tempat ibadah kepada Allah SWT dari harta yang halal, Allah akan membangunkan kia rumah, istana di surga, min durrin wa yakut, dari berlian dan batu-batuan yang indah, yakut. Kayak apa modelnya nanti aja, insyaallah kalau kita masuk surga kita lihat tuh. Ya, nggak usah bingung kayak apa yakut, kayak apa nih berlian, nggak usah. Nggak ada artinya ente mikirin begitu. Yang ada artinya mikirin bagaimana saya bisa begitu. Nah, kita kok salah mikir. Mercedes, Volvo, yang dipikirin merek Mercedes, Volvo, bagaimana memilikinya? Jangan, nggak ada artinya nama sih, benar nggak? Iya. Gimana cara memilikinya? Kalau sekedar nama nggak ada artinya. Ya. Taib. Wa fi riwayatin man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'ah. Tuh, nyinggung lagi nih. Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid tidak karena riya, ingin dipuji. Wah, saya bangun sekian masjid, ya. Bulan. Riya. Ya, orang lain nggak bisa, saya bisa. Wala sum'ah, ingin disebut-sebut. Sebulan bangun masjid banyak di sana sini, nggak ada artinya. Karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi kalau kita simpulkan, yang mau bangun masjid ini harus duitnya halal, nggak peduli banyak dan sedikit. Karena Allah, jangan riya, jangan sum'ah, jangan ujub, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya. Jadi hati-hati nanti kalau memang kita ada harta juga, ingat. Harta kita dari mana nih? Benar, bagus, bismillah. Nggak suruh ngitung-hitung ini dari mana datangnya harta, nggak disuruh begitu. Yang penting bukan tadinya dari jual beli, jual tanah, jual kebun, perdagangan, bismillah. Insyaallah halalan thayyibah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Qala wa thawabu bina'il masjid bagin wa ajruhu jarin li sahibihi hatta ba'da wafatih. Keistimewaan apalagi yang dia dapatkan? Bahwasanya orang-orang yang membangun masjid itu ganjarannya berjalan, amal jariah, sekalipun dia sudah meninggal. Kalau ente bangun rumah sudah selesai, tapi bangun sesuatu yang ada hubungannya dengan agama, selama masih digunakan maka ganjarannya ngucur terus. Bangun pesantren, murid di situ, belajar di situ, ganjaran sampai kita mati terus lancar selama pesantren itu ada. Masjid juga gitu, selama masjid itu ada terus kita dapat nikmat. Kan amal nggak gampang. Ente bisa nggak sholat 100 rakaat sekalian? Nggak bisa. Tapi kalau kita punya bangun masjid, coba lihat bangun masjid kita karena Allah, semuanya udah bener tuh, duitnya halal, nggak riya, nggak sum'ah, karena Allah. Dah, masjid dah makmur. Tiap hari yang sholat 100, ente dapat orang 100 rakaat. Kalau mereka 100 orang itu 200 rakaat, ente dapat 200. 1000. Sementara kita di rumah. Nikmat apa tidak? Ya, tapi jangan begitu. Kata Habib, kalau bangun nih nanti ganjarannya begitu. Anak kalau udah bangun nggak mau ke masjid, nggak usah sholat, udah ada yang sholatin buat anak. Nah itu lain setan ya kalau itu. Nah, jangan begitu, salah tuh. Ya, bukan begitu maksudnya. Jadi betapa benda besar yang dimaksud itu ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik.
Jadi ganjarannya tetap sekalipun kita sudah meninggal. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Jadi hadirin, kita berbuat baik, ada yang ikut kebaikan itu setelah kita meninggal, ada yang enggak. Kita berangkat sedekah sama orang, ya udah di dunia nolongin orang, ya khair. Tapi kalau ada hubungannya dengan agama dan terus, tidak semuanya. Ada sebagian amal-amal itu seperti itu. Di antaranya adalah membangun masjid. Bangun masjid, bangun sumur, bangun pesantren, bangun rumah yatim, ya, bangun bioskop, ya. Dapat nggak tuh? Amal jariah bukan bangun bioskop. Amal jariah, jariah kemana? Jahanam. Ya, kalau dia nggak tobat. Sama, di sini bangun masjid, ada lagi bangun tempat maksiat, gitu sama juga. Na'udzubillah, ya, jangan. Nah, ini sekarang ada disebut ini amalan-amalan yang kalau kita sudah mati tetap ganjarannya jalan. Mana hadirin? Ilman 'allamahu wa nasyarahu, nyebarin ilmu. Tuh ulama-ulama kita, guru-guru kita tuh, ya, kiai-kiai kita, masya Allah. Apalagi seperti Sunan yang 9. Allahu Akbar, ya, sampai semua dari beliau asalnya menyebarkan ilmu, ngajar, sebarkan, disebarkan lagi oleh anak muridnya, terus ganjarannya numpuk. Awal dan solehan tarakahu, atau anak soleh yang dia tinggalkan karena dididik waktu hidupnya, sehingga ini anak soleh, ngaji nggak tinggal, sholat nggak tinggal, puasa nggak tinggal, hormat sama ibu bapak, sama guru, sama orang, muamalahnya bagus, terus ganjarannya, ya. Apalagi hadirin, au mushafan warathahu, atau kita mewakafkan Al-Quran, ngasih orang Al-Quran, dibaca itu Quran, digunakan untuk thalabul ilmu itu Quran, kita dapat terus ganjarannya. Au masjidan banahna, ini atau masjid yang dibangun terus selama makmur itu masjid, bismillah. Tidak makmur pun, kalau tidak ada masjidnya masih ada, tetap dia dapat ganjaran bangun masjid. Setiap ada orang masuk dia dapat ganjaran. Sepertinya saudara, orang yang bangun masjid itu sepertinya dia punya tabungan. Tiap ada yang masuk berarti tabungannya tambah. Apa namanya? Saldonya nambah. Nggak pernah kurang dan nggak pernah habis, nggak dipotong pajak, nggak ada potongan, nggak ada, dari Allah nggak ada potongan. Kalau orang kan kita nabung ada potongan kan, dipotong pajak, dipotong beli apa lagi, di sisi Allah nggak ada potongan. Setiap orang yang masuk saldo tambah, masya Allah, ya. Au baitan libnis sabil banahu, atau rumah singgah. Orang yang nggak punya rumah dirumahin, orang yang dalam perjalanan susah kasih nginap, itu ganjarannya lancar terus, ya. Au nahrun ajroh, atau membuat saluran air, diantaranya sumur juga. Ini orang nggak punya air nih, nggak ada air di rumah, nggak ada. Kenapa? Saya nggak punya uang, nggak sanggup. Oh ya udah, dia nyari, pesanin, walaupun itu dari air sumur sumur bor atau dari ledeng, dia ambilkan air sehingga orang itu mempunyai air. Selama masih jalan, dia jalan juga ganjarannya, ya. Au nahrun ajra, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaqhu min ba'di mauti, atau sedekah, ya, sedekah yang dia selalu laksanakan dalam keadaan sehat, dalam keadaan hidup, itu pun insya Allah akan diwarisinya nanti ketika dia meninggal, selama kemanfaatan dari sedekah yang dia berikan ini berjalan. Si sedekah, dari sedekahnya itu orang hidup, bisa usaha, bisa buka PT, bisa dari dia tuh, itu selama ada itu uang dari dia dapat sedekahun jariyah, atau yang dimaksudkan ke masjid. Nah kita kan ini berarti, ini hadirin kan mungkin, wah Bib, saya
saya nggak bisa bangun masjid, bangun sumur. Saya nggak bisa bangun sumur, bangun rumah singgah. Hah? Wah, saya nggak bisa, Quran. Wah, saya nggak bisa, yang gampang nggak pakai modal, anak soleh. Kan nama jariah itu nanti buat kita. Kita bangkit, kita bangun anak yang soleh. Kemana tuh anak soleh tuh bisa jadi anak soleh? Sekolah umum saja nggak bisa. Kirim ke madrasah, kirim ke guru, kirim ke pesantren, ya, ajari hal-hal yang baik, jauhkan dia dari pergaulan yang tidak benar. Nah, itu nanti akan jadi amal jariah buat kita. Ya, harus dibentuk waladun soleh, nggak jadi sendiri. Anak-anak soleh itu nggak jadi sendiri, jarang yang itu, harus ada. Kalau orang Sunda bilang dijajahkan, apa orang bahasa Melayunya? Hah? Harus ada yang dorong, ya, nggak jadi begitu aja. Jadi jangan kita marah anak kita gini, wah ini anak kok nakal amat. Coba lihat ente dulu, nakal nggak? Barangkali kita salah, nakal mendidiknya, jadi nakal tuh anak. Jadi yang selalu nyalahin anak, kita juga harus berani masalahkan diri kita sendiri. Nah, ini ada yang belum punya anak, yang belum menikah, siap-siap ini supaya punya apa? Waladan solehan yad'u lahu. Ingin punya anak lebih bagus dari dia. Kalau mungkin ini Anda nih sekarang ngaji 1 minggu sekali, insya Allah anak kita tiap hari ngaji, ya. Nah, itu pada itu terus ganjarannya kepada kita, ya. Jadi jangan selalu nyalahin tuh. Kadang-kadang anak ruwet itu bukan karena anak itu sendiri, karena kita. Dan diantaranya yang bikin ruwet itu luqmah yang ente masukkan ke mulut dia dari yang haram. Nah, itu bikin ruwet. Kurang ngajar sama kita, berani maksiat, berani ini, berani itu. Kenapa? Lihat, dikasih duitnya dari mana nih anak? Kita kasih makannya dari mana anak istri kita nih? Kalau selalu ngasih makan anak istri kita dari yang nggak benar, anaknya juga biasanya nggak benar. Mujarab itu. Nggak kelihatan memang soalnya, tapi begitu adanya. Jangan main-main, ada hubungannya. Jangan main-main, ada hubungannya. Saudara kalau mau tambah darah, ya, biasanya yang bagus yang cocok kan? B2, walaupun ada semua yang bisa ke semuanya, jarang tapi itu. Ya? Tapi yang sesuai. Itu juga begitu. Kasih makan yang benar, insya Allah ini benar. Bawaannya mau benar aja kalau itu anak dikasih makan yang betul. Tapi kalau dikasih makan yang nggak benar, bawaannya mau nggak benar. Kayak tadi saya bilang, dapat judi, mau pergi ke Mekah, nggak ke Mekah nanti saudara. Bukan jadi ke Mekah, kemana? Ke sana, ke Los Angeles. Nah, jadi ke Mekah. Nah, di Mekahnya juga buat ibadah, saudara-saudara. Tapi kalau dari yang halal, insya Allah, mudah-mudahan. Katanya, orang-orang yang makan halal itu mau nggak mau, dia bakal jalannya ke baik. Sama juga orang yang makan haram, mau nggak mau ke haram aja jadi maunya. Betapa banyak kita lihat kalau rampok-rampok, preman-preman ini itu, jarang kan? Beres ngerampok, terus dia mulai. Apa ke masjid tuh? Beres ngerampok, apa ke masjid? Enggak. Biasanya diterusin, minum, zina, ya. Kenapa? Karena memang dari perbuatan yang nggak baik, dari yang haram. Tapi kalau yang bagus enggak, maunya ke tempat bagus lagi. Ya, baik. Kemudian wa min hama yadullu ala fadli man kana sal masjid wa nadhafahu. Tadi sedekah hebat, bangun masjid hebat. Saya kan tadi jelaskan, orang yang suka ngebersihin masjid itu punya magom, punya kedudukan. Siapa yang bilang nih sekarang? Ya, hadis menunjukkan keutamaan orang yang nyapu masjid, membersihkan masjid. Nggak harus sapu aja kan, ngepel, nyapu, jam masjid bagus, sikat, ya, ada
kotak amal ini, oh ini bikin ini kotak amal nih, bikin sempit masjid, bawa ke rumah. Itu termasuk membersihkan masjid nggak? Hah? Bukan ya, bukan begitu. Kotor bersihin, nyapu, kelihatan ada yang rusak, bocor, tambal, pintu nggak bener, benerin, kamar mandi kotor, bersihin. Hah? Wah, ini udah bau jengkol nih, beli. Modal sendiri kadang-kadang. Beli apa? Beli karbol. Begitu saudara. Apa nggak ada artinya? Nah, ini lihat nih. Bukan saya yang ngomong ini. Jangan anda kira nggak ada artinya. Termasuk yang mukul bedung. Bukan tidak ada artinya. Semua yang masuk berhubungan dengan masjid sama kayak yang berhubungan dengan Quran, semuanya bagus. Kulitnya jadi mulia, telunjuknya yang masuk ke dalam mulia, kertasnya mulia, karena itu kalamullah. Yang ke masjid nempel dengan masjid semua mulia. Jendela masjid dengan jendela kita kan lain nanti. Coba jendela masjid dicolong orang, rame kok orang semuanya? Rame. Kalau jendela rumah belum tentu. Karena jendela masjid punya nilai. Orang-orang yang kerja di masjid juga lain dengan orang-orang yang kerja dengan manusia, karena seolah-olah orang yang kerja di masjid ini bekerja dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada gaji tetap kan, walaupun ada ya sekedarnya. Silahkan anda, boleh nggak apa-apa ngambil uang dari masjid karena kerja, boleh, tapi ini ikhlaskan, jadi dapat dua. Jadi dapat dua. Ikhlas dapat, duit juga dapat. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadha yukhrijuha ar-rajulu min masjid. Nabi diperlihatkan ganjaran umatnya. Ganjaran umatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi lihat sampai orang yang mengeluarkan sedikit kotoran dari masjid ada ganjarannya. Apalagi yang bersihin benar-benar. Bet. Wah. Ini lagi ngomong orang yang bersihin masjid nih. Ya, sekalipun sedikit. Ya. Wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara an damman a'dhama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulu thumma nasiyaha. Jadi saya ketika nih lihat nih oleh kamu ya Muhammad nih ganjaran kelihatan oleh Nabi yang berbuat baik di masjid, ngeluarin kotoran, ada ganjarannya. Kan orang nggak ada pikirannya. Misalnya ada lihat, oh ini bekas nasi ini, ambil, buang. Oh ini ada tanah nggak bener, buang. Apalagi WC-nya dan segala macamnya, masya Allah. Kemudian Nabi juga ditunjukkan dosa-dosa umatnya. Dia bilang, saya tidak pernah lihat dosa yang lebih besar orang yang tadinya hafal Quran dia dilupain karena tidak dibaca, ditinggalkan sehingga dia lupa. Itu dosa besar tuh. Awas, hati-hati. Kalau udah hafal Quran jangan ditinggal, jangan sampai nggak hafal lagi. Terus kata Nabi di dalam hadis yang lain, ta'ahadul Quran fa innahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Ulang-ulang tuh Quran, jaga tuh Quran, hafalan Al-Quran, karena dia lebih cepat lari dari onta yang nggak pakai apa namanya ini ikatan tuh, ya nggak pakai apa bahasa Indonesia itu? Iya, kekang, nggak pakai kekang, lari dia. Quran lebih cepat dari itu larinya. Kalau tidak diulang-ulang, tidak dijaga. Jangan anda main-main dengan Al-Quran. Dosa besar tuh orang yang udah hafal Quran terus lupa, nggak boleh. Dosa besar. Jadi terus diulang. Makanya orang-orang yang hafal Quran ada namanya samaan, saling mendengarkan. Baca, dia dengar, dia baca, kita dengar. Jadi terus kuat hafalannya. Ya, ahli Al-Quran tuh tubuhnya aja nggak hancur nanti di dalam kubur. Ya, 2 menit lagi, masya Allah. Ya, baik. Nah itulah.
Qala wal qadatu mufradu qada wa hiya ma yaqau fil ain wal ma wasyarab min turabin aw tibnin aw wasakhin aw ghairi dzalika wal ma'na yukhrijur rajulu kulla qadarin min wa in galla. Jadi Nabi mengatakan tadi, sekalipun kotoran sedikit ya, qada itu yang biasa ada di air ya, ada kelihatan sedikit kotor ya, di minuman, di makanan kita buang. Itu seperti itu, kecil. Maksudnya walaupun sedikit saja amal baik kita di masjid, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda jangan heran kalau hari Jumat Bilal ngomong apa? Ayuhan nas, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatahaddatsanna ahadukum wa man tahaddatsa faqad lagha wa man lagha fala jum'ata la ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Kalau membuang kotoran sedikit saja di masjid begitu besar ganjarannya, bagaimana jeleknya orang yang ketika ada ibadah di dalam masjid malah dia lalai, kan tidak bagus. Nah, makanya katanya kalau lagi imam khutbah perhatikan, dengarkan, ngerti kayak nggak ngerti diam, kayak ngerti aja mendingan. Ini khutbah bahasa Arab saya kagak ngerti, oh diam aja, pikirin aja ini, oh ini barangkali lagi ngomong ini yang bagus-bagus, supaya itu kita dapat ganjaran. Jadi hadirin, orang yang membangun masjid udah luar biasa. Paling tidak barangkali kalau Anda tidak bangun, Anda tidak banyak jasa ke masjid, nggak bisa nyumbang masjid, kotoran-kotoran kita hindarkan dari masjid. Muliakan masjid dengan kita cara beribadah yang baik di masjid. Ya, jangan lakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak pantas di dalam masjid. Sebab itu berbahaya buat kita. Ya, tapi kalau kita berbuat baik di dalam masjid, insya Allah ganjarannya luar biasa, bertumpuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan daripada orang-orang yang memuliakan masjid, bisa bangun masjid, membersihkan masjid, menjaga masjid, memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktosna se'eh. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat saudara-saudara. Amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.